A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Azale Sofa Channel. Kali ini kita akan membahas kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Kisah Nabi Zakaria alaihissalam adalah anggota Bani Israel yang tinggal di Palestina dan hidup pada tahun 91 sebelum Masehi. Lahirnya dia adalah salah satu dari 25 Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Selain Nabi Zakaria alaihissalam, nabi lain yang berasal dari Bani Israel menurut Ibnu Katsir adalah Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Zakaria yang alaihissalam yang dianggap menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada usia 90 tahun. Penjelasan tentang kisah Nabi Zakaria dari kecil hingga remaja tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi ceritanya dimulai pada akhir masa dewasa. Al-Quran mencatat dan menceritakan perjalanan Nabi Zakaria sebanyak 8 kali, yaitu di surat Al-Imran ayat 3, surat Al-Maryam ayat 19 dan ayat 2-11. Sepanjang hidupnya Nabi Zakaria bekerja sebagai tukang kayu untuk menghidupi keluarganya. Mengenai pekerjaan Nabi Zakaria dibuktikan atas otoritas Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu. Hadis riwayat Muslim 4384 dan Ibnu Majah 2141. Nabi Zakaria adalah nabi yang paling terkenal yang merupakan keturunan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nama istrinya ada Al-Yahbi dari keluarga Nabi Harun alaihissalam. Nama lengkap istrinya Nabi Zakaria alaihissalam adalah Ilyasa binti Faqud bin Kabil. Nabi Zakaria dan istrinya sama-sama keturunan Nabi. Kemudian memiliki seorang anak yang juga diutus sebagai seorang oleh Nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Semasa hidupnya Nabi Zakaria juga berperan sebagai pelindung Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Dia adalah wali Hekal. Nabi Zakaria alaihissalam adalah sosok yang menjaga dan mengasuh merawat Maryam dan ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Dia merawat Maria bersama istrinya, ayah kandung Maryam bernama Imron, seorang peneliti anak Israel yang datang kepada Nabi Zakaria alaihissalam saat itu untuk menitipkan putrinya yang bernama Maryam. Ibu kandung Maryam adalah Hana binti Faqud yang juga merupakan adik ipar Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria dan istrinya mengasuh dan merawat Maryam sejak Maryam masih kecil. Meski bukan anak kandung, Maryam diperlakukan dengan sangat lembut dan penuh cinta. Salah satu bentuk cintaan terhadap Maryam adalah dengan mendirikan tempat ibadah khusus Maryam, yaitu Baitul Maqdis, sekarang menjadi Masjid Al-Aqsa. Nabi Zakaria alaihissalam disebut mihrab, membangun ruangan khusus untuk Maryam untuk beribadah. Hal ini menjadikan Nabi Zakaria alaihissalam sebagai orang pertama yang tercatat membuat mihrab, sementara Maryam hadir dalam keluarga kecil Nabi Zakaria. Pada saat itu Nabi Zakaria alaihissalam belum memiliki anak dari pernikahannya dengan Al-Yahbi. Inilah salah satu alasan mengapa Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya sangat senang dengan kehadiran Maryam dan memperlakukannya seperti anak sendiri. Dikisahkan bahwa Nabi Zakaria alaihissalam adalah salah satu dari 25 nabi yang diutus untuk memulihkan akhlak bangsa Israel di Palestina. Mereka melakukan banyak dosa serius seperti kekejaman, ketidaksopanan, dan mengubah agama yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Inti dari khutbah Nabi Zakaria adalah menyeru Bani Israel untuk bertobat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan dakwah Nabi Zakaria terfokus pada Baitul Maqdis, yaitu adalah tempat di mana Nabi Sulaiman alaihissalam pernah dibangun, dan khutbah Nabi Zakaria ditandai dengan kelembutan. Ia juga diketahui memiliki cara-cara berdoa yang lembut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Nabi Zakaria alaihissalam sering menemui kesulitan dan jalan buntu dalam proses dakwahnya, beliau tetap dihormati dan disegani oleh masyarakat Bani Israel karena akhlak dan tutur katanya yang alim dan bijak. Bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dakwah Nabi Zakaria alaihissalam adalah beliau tidak pernah memiliki anak, padahal umur Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya sudah mandul. Dan tidak pernah, saat itu Nabi Zakaria alaihissalam sangat sedih dan bingung untuk terus berdakwah jika tidak ada penerus laki-laki. Maryam sebagai anak angkat Nabi Zakaria alaihissalam juga tidak bisa mengikuti jejak dakwahnya saat itu karena Maryam adalah seorang wanita. Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya tidak pernah putus asa dan berdoa dan meminta keturunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berdoa dengan kelembutan dan pengabdian. Salah satu isi doa Nabi Zakaria alaihissalam adalah, aku benar-benar merawat kerabatku seperti aku meskipun istriku mandul. Jadi berikan aku seorang anak dari sisimu yang mewarisiku dan mewarisi dari keluarga Yakub dan membuatnya menyenangkan. Membacakan Nabi Zakaria dalam doanya sesuai dengan yang terdapat dalam surat Maryam ayat 4-6 dalam Al-Quran,
Ya Allah, berikanlah aku anak yang baik dari sisimu, sungguhnya Engkau Maha mendengar. Surat Al-Imran ayat 38. Doa yang dipanjatkan Nabi Zakaria dan istrinya kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniakan seorang anak tidak pernah berhenti. Ia begitu gigih dalam perjuangannya, memiliki keturunan untuk melanjutkan dakwanya. Nabi Zakaria alaihissalam meski banyak ejekan yang menimpa. Nabi Zakaria alaihissalam bahkan dari kaumnya sendiri, yakni Bani Israel. Mereka mengatakan tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengabulkan doa mereka. Kisah Nabi Zakaria alaihissalam hingga suatu saat keajaiban datang menimpa keluarga kecil Nabi Zakaria alaihissalam. Saat itu malaikat Jibril turun menemui Nabi Zakaria alaihissalam dan memanggilnya sedang dalam sholat di mihrab. Di saat itu, oleh Zakaria, kami memberitahu Anda kabar baik dengan nama anak laki-laki itu. Ketika Nabi Zakaria alaihissalam mendengar kabar yang dibawakan malaikat Jibril, tiba-tiba ia sangat terkejut dan tidak percaya. Ternyata meski istrinya Nabi Zakaria itu mandul dan sudah mencapai usia lanjut, ternyata Allah Subhanahu wa taala melakukan keajaiban, mengabulkan doa mereka. Nabi Zakaria alaihissalam yang masih belum percaya kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dalam surat Maryam ayat 10 Al-Qur'an. Dia Zakaria berkata, "Ya Allah, beri aku tanda." Allah berfirman, "Tandamu adalah kamu tidak dapat berbicara dengan orang selama 3 malam, meskipun kamu sehat." Surat Maryam ayat 10. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan tanda yang mendahului datangnya apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada Nabi Zakaria alaihissalam, yaitu berkah anak di masa tua. Riwayat Ibnu Zaid bin Aslam menyebutkan bahwa selama tanda itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Zakaria alaihissalam hanya menggunakan mulutnya untuk memuji dan membaca kitab. Nabi Zakaria alaihissalam menahan lidahnya untuk berbicara dengan kaumnya sendiri, tapi menggunakan bahasa isyarat. Hal ini tercermin dalam kisah yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran surat Maryam ayat 11. Maka dia keluar dari mihrab kepada umatnya dan kemudian memberi mereka tanda kemuliaan bagimu siang dan malam. Nabi Zakaria alaihissalam lebih lanjut mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berupa rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala selalu mengabulkan doanya. Setelah itu pada tahun 1 sebelum Masehi, seorang anak laki-laki yang saleh bernama Yahya lahir. Yahya satu-satunya anak kandung Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya yang juga diangkat menjadi Nabi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yahya alaihissalam juga merupakan salah satu dari 25 nabi yang wajib diketahui dan diyakini umat Islam. Nabi Yahya alaihissalam lahir di muka bumi pada waktu yang berdekatan dengan Nabi Isa alaihissalam, putra Maryam. Namun beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi Yahya alaihissalam lahir 3 bulan sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Saat itu Nabi Yahya beranjak dewasa, Nabi Zakaria mengajaknya berdakwah bersama Bani Israel. Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam juga berperang melawan Raja Herodes yang merupakan penguasa Bani Israel yang kejam dan keji. Dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi Yahya alaihissalam adalah seorang pertama yang meninggal dunia sebelum Nabi Zakaria alaihissalam mengikutinya. Penyebab kematian Nabi Yahya alaihissalam adalah karena dibunuh oleh utusan Herodes. Dikatakan bahwa kemudian orang Israel diperintah oleh penguasa yang tidak adil, yaitu Raja Herodes. Raja Herodes memiliki keinginan dan niatan untuk menikahi putri tirinya Herodes. Nabi Yahya alaihissalam menentang pernikahan tersebut karena tidak sesuai dengan hukum Taurat. Herodes juga tidak terima dengan penentangan Nabi Yahya terhadap pernikahan yang akan dilakukan. Ia pun memerintahkan Herodes untuk membunuh Nabi Yahya alaihissalam. Nabi alaihissalam ditangkap dan dipenjara dan dibunuh atas perintah Herodes. Ketika berita kematian Nabi Yahya alaihissalam sampai ke ayahnya, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam, dia mengetahui bahwa Allah menghukum para pembunuhnya dengan mengubur mereka hidup-hidup. Nabi Zakaria alaihissalam melarikan diri ke sebuah taman di Baitul Maqdis. Ketika di dalam perjalanan untuk melarikan diri dan melewati pepohonan, sangka pohon yang disebut Nabi Zakaria terbuka untuk masuk sebagai tempat persembunyian Nabi Zakaria alaihissalam. Namun sayangnya ada setan yang melihat dan mengetahui tempat persembunyian Nabi Zakaria alaihissalam. Iblis pun memotong pakaian Nabi Zakaria alaihissalam dan bertemu dengan orang-orang yang mencari Nabi Zakaria alaihissalam, memperlihatkan kepada mereka bagian dari pakaian Nabi Zakaria alaihissalam. Tiba-tiba melihat hal itu, orang-orang tersebut minta setan untuk memberitahunya tempat persembunyian Nabi Zakaria alaihissalam. Melihat itu setan itu pun mereka langsung memukul pohon itu dengan kampak hingga patah menjadi 2. Nabi Zakaria alaihissalam juga wafat. Allah Subhanahu wa taala membalas Bani Israel atas kematian Nabi Zakaria alaihissalam dengan membunuh para pemimpin mereka dan memenjarakan ratusan orang. Demikianlah kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Semoga bisa jadi banyak pelajaran dan kisah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.